Jadi apa itu lemak? Lemak adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen yang meliputi dari asam lemak, sterol, dan juga vitamin A, D, E, dan K yang larut pada lemak tersebut. Fungsi dari lemak adalah yang pertama tentang fungsi lemak terhadap makanan, yaitu lemak dipercaya mampu menambah rasa gurih dan sedap pada makanan tersebut. Lemak juga mampu menahan rasa lapar lebih lama. Memperkecil volume sumber energi karena kandungan energi pada lemak lebih dari 2 kali kandungan lemak pada protein dan karbohidrat. Selanjutnya, seperti sumber zat yang diperlukan dalam tubuh seperti asam lemak esensial dan juga vitamin A, D, E, dan K yang larut pada lemak. Itu fungsi lemak terhadap tubuh yaitu sebagai sumber energi setelah karbohidrat, dan lemak pada lapisan kulit sebagai insulator yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Lemak juga diperlukan sebagai bahan pelindung organ vital seperti pada bola mata dan juga ginjal. Lemak juga diperlukan untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang ada pada lemak tersebut. Metabolisme lemak diproses di mana asam lemak dicerna atau dipecahkan di dalam tubuh yang akan menghasilkan energi sebagai cadangan di tubuh kita. Metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam ususnya. Fungsi enzim adalah memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kelebihan lemak disebabkan oleh mengonsumsi makanan secara berlebih yang akan mengakibatkan kegemukan. Jika kadar energi lebih dari 2 kadar karbohidrat, maka akan terjadi penyakit sebagai berikut. Pertama, jantung. Kedua, kolesterol. Ketiga, diabetes. Bisa jadi penyakit lainnya. Kekurangan lemak disebabkan oleh perubahan komposisi asam lemak di berbagai jaringan, terutama di membran sel. Kekurangan lemak juga menimbulkan keluhan seperti mudah kedinginan, lemas, gula darah tidak stabil, dan kulit kering. Sumber lemak yang kita gunakan untuk hidangan makanan itu ada dua, yaitu ada yang jelas tampak dan ada yang jelas tidak tampak. Yang jelas tampak itu seperti minyak goreng dan mentega, dan yang tidak jelas tampak itu seperti ikan, telur, dan susu. Berdasarkan asalnya, lemak itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu bisa disebut lemak dan lemak nabati bisa disebut minyak. Kesimpulan dari lemak. Lemak merupakan sumber energi setelah karbohidrat. Kebutuhan energi tubuh hendaknya dipengaruhi oleh konsumsi karbohidrat dan lemak agar protein dapat menjalankan tugasnya sebagai zat pembangun makanan sebagai sumber energi, dan lemaklah yang menghasilkan energi besar karena 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Sedangkan pada karbohidrat dan protein menghasilkan 1 kalori. Selanjutnya adalah membran sel. Pengertian membran sel sendiri adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis yang berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Nah, membran plasma sendiri yaitu membran yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel tersebut. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Selanjutnya yaitu struktur membran sel. Komponen penyusun membran sel antara lain fosfolipid, protein, glikolipid, oligosakarida, dan kolesterol. Kemudian ada lapisan ganda fosfolipid.
Umumnya, membran sel mempunyai bagian kepala polar hidrofilik dengan daya ikat gliserofosforilester yang terdiri atas fosfat, gliserol, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain dengan dua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk sebuah ikatan ester. Penamaan dan sifat bagian kepala fosfolipid bergantung pada jenis gugus tambahan yang dimiliki, yaitu fosfokolina, fosfoetanolamina, fosfoserina, dan fosfoinositol. Kemudian yaitu ada protein integral membran. Nah, protein integral mempunyai domain membentang di bagian luar sel dan di sitoplasma. Protein integral memiliki fungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Kemudian ada protein transmembran. Nah, protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Protein ini bersifat amfipatik, memiliki sekuen heliks protein, hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Protein ini diantaranya banyak yang merupakan glikoprotein, yaitu gugus gula pada sebelah luar sel. Kemudian ada kerangka membran. Nah, kerangka membran atau umumnya disebut sitoskeleton mempunyai 3 macam jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan juga filamen intermediate. Sifat dari membran sel. Ditinjau dari sisi sifat, membran sel mempunyai sifat yang dinamis dan asimetris. Memiliki sifat dinamis karena terdapat struktur seperti air. Hal ini memungkinkan molekul lipid dan protein untuk bergerak. Mempunyai sifat asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tak sama dengan komposisi protein dan lipid di bagian dalam sel. Sedangkan berdasarkan kemampuan, sifat membran sel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, impermeable. Impermeable yaitu sifat membran sel yang tak mengizinkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua, permeable. Permeable merupakan sifat di mana semua zat bisa melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Biasanya sifat ini dimiliki membran sel yang rusak atau hampir mati hingga sel tak dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir, semi-permeable. Semi-permeable yaitu suatu keadaan di mana zat-zat tertentu yang dibutuhkan sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal mempunyai sifat semi-permeable. Transport membran. Transport membran terbagi atas 2. Yang pertama, transport pasif membran. Merupakan proses pertukaran molekul yang terjadi secara spontan dan otomatis tanpa memerlukan mekanisme khusus. Umumnya transportasi pasif terjadi pada molekul yang bisa melewati membran sel kapan saja. Biasanya penyebab terjadinya transportasi pasif yaitu perubahan gradien konsentrasi dari molekul tersebut. 1. Difusi. Difusi atau transport pasif. Zat berdifusi menurut perbedaan konsentrasi, jadi tidak memerlukan energi ATP terjadi alamiah. B. Difusi bebas atau langsung, yaitu tidak memerlukan protein carrier dengan menggunakan prinsip kerja, menyeimbangkan konsentrasi zat. C. Zat yang berdifusi langsung adalah zat yang larut dalam lemak, O2, CO2, dan N2. Juga zat lain yang bermolekul kecil seperti CO2, air, etanol, gliserol, dan urea. D. Difusi berfasilitas menggunakan protein dalam pengangkutan molekul besar dan ion anorganik yang tidak dapat diangkut melalui divisi langsung. E. Protein tersebut terdiri atas reseptor dan transporter. Difusi berfasilitas juga bekerja berdasarkan kemiringan konsentrasi antara sitosol dan cairan interseluler. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi.
Nah, peristiwa ini bergantung pada perbandingan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Jika konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan di dalam sel, maka sel tersebut berada dalam larutan hipotenik. Jika konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada larutan di dalam sel, maka sel tersebut berada dalam larutan hipertonik. Selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif adalah transport yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat selektif permeabel. Transport aktif ini dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam sel dan di luar sel. Muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, kalium, dan juga klor. Nah, keluar masuknya ion natrium dan kalium diatur oleh pompa natrium-kalium. Nah, pompa natrium-kalium ini bertanggung jawab terhadap transport aktif ganda natrium dan kalium dari dalam menuju keluar sel. Energi atau ATP yang menyediakan energi untuk transport tersebut. Saat pompa mengeluarkan 3 ion natrium dari dalam sel untuk setiap 2 ion kalium yang dimasukkan ke dalam sel. Pada protein pengangkut terdapat untuk natrium dan kalium yang dinamakan binding sites. Nah, berikut adalah gambar dan keterangan 6 tahap transport aktif pada membran sel. Nah, 3 ion natrium diambil dalam sel dan menempati binding sites atau tempat terjadinya ikatan ion atau molekul pada membran. Kemudian, energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran agar membuka ke bagian keluar sel. Kemudian, protein integral pada membran membuka ke arah luar sel, kemudian melepaskan ion natrium keluar dari sel. Nah, kemudian 2 ion kalium dari luar sel menempati binding sites pada protein integral. Lalu, protein integral pada membran kembali pada bentuk semula, yakni membuka ke arah dalam sel. Nah, yang terakhir, ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Fungsi membran sel yang terbagi atas 5. Yang pertama, menyokong struktur sel. Fungsi utama membran sel adalah sebagai penyokong terluar dari struktur sel. Adanya membran sel mencegah supaya bentuk sel tidak berubah. Selain itu, fungsi penyokong membran sel berfungsi untuk menjaga isi bagian dalam sel tidak keluar sel. Yang kedua, tempat melekatnya sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka dari suatu sel. Oleh karena itulah, keberadaan membran sel berfungsi sebagai tempat melekatnya sitoskeleton. Yang ketiga, pelindung sel. Sebagaimana fungsi sebagai pelindung sel, membran sel menyeleksi setiap senyawa yang boleh masuk dan keluar sel. Membran sel memperbolehkan senyawa keluar masuk sel diantaranya seperti oksigen dan air. Yang keempat yaitu komunikasi sel. Dalam membran sel terdapat reseptor protein yang mengikat berbagai senyawa-senyawa di dalam tubuh. Reseptor itu memberikan sinyal kepada sel untuk memasukkan senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam organ sel. Nah, hal ini bersesuaian dengan proses produksi senyawa protein tertentu. Yang kelima yaitu berperan dalam perkembangan sel. Nah, membran sel juga berfungsi untuk mengatur perkembangan sel melalui proses endositosis dan eksositosis. Proses endositosis adalah memasukkan senyawa untuk pertumbuhan sel ke dalam sel. Sedangkan proses eksositosis yaitu mengeluarkan senyawa yang berlebih atau tidak digunakan lagi keluar sel. Nah, di sini kami memiliki contoh untuk komunikasi sel, yaitu bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing atau penginderaan quorum untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm. Sementara, sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel.